dengan social welfare, kesejahteraan sosial yang sejalan juga dengan teorinya Peter Hopnagels ya, yang dibagi jangka pendeknya criminal policy, jangka menengah law enforcement policy, jangka panjangnya social policy ya. Di mana social law enforcement policy bagian dari social policy, demikian juga criminal policy merupakan bagian dari law enforcement policy. Jadi kebijakan itu secara menyeluruh kaitan dengan social policy karena memang kebijakan pembangunan hukum itu sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ya, hanya saja mana yang diprioritaskan tergantung anggaran gitu ya. Tapi kita lihat sementara ini memang pembangunan di bidang hukum itu masih bersifat parsial, belum menyeluruh. Kenapa? Ya, di satu sisi mungkin modalnya juga, biayanya. Satu sisi lagi, pembangunan hukum kita seolah-olah dibuat proyek. Gitu ya. Semua jadi proyek. Kan ada prolegda, prolegnas gitu ya. Proyek itu. Ini satu undang-undang berapa miliar gitu kan. Maka pembangunan hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana baik material, formil maupun pelaksanaan itu biaya tinggi ya karena harus menyeluruh. Kalau hanya sebagian jalannya pincang ya. Maka terjadi sekarang ini seperti KUHAP udah made in Indonesia. Bangga kita punya kodifikasi ya. Tapi setelah berjalan udah 30 berapa tahun ya? 40 tahun ya? 41 tahun. 42. 42 kalau orang ini udah dewasa ya. udah mandiri gitu ya. 42 tahun KUHAP berjalan gimana coba? Nggak beres-beres kayaknya ya. Maka KUHAP sendiri sudah lebih dari 10 tahun itu sudah ada ketua panitia gitu ya untuk revisi KUHAP. Bahkan sudah pernah studi banding ke beberapa negara dalam rangka perbaikan-perbaikan terhadap KUHAP kita. Ada banyak juga biaya yang keluar gitu ya. Tapi sampai hari ini pun masih RUU ya, masih rancangan, belum juga disahkan. Ya secara parsial sudah pernah dibahas-bahas. Kita sendiri di Lampung sudah pernah mengadakan seminar nasional ya terhadap RUU KUHAP. Itu waktu tahun berapa malah? 2000 awal-awal 2007 gitu ya. Kita mulai bahas itu. Tapi ya sampai hari ini. Itulah nasib pembangunan hukum kita ya. Karena banyak kelemahan-kelemahan di dalam KUHAP. Ya. Yang pertama itu kalau kita memperhatikan kaitan dengan hak korban. Ya. Hak korban seberapa banyak? Ada nggak diatur dalam KUHAP? Paling hanya kaitan dengan pra-peradilan ya. Jadi bisa dikatakan hampir 99% itu KUHAP hanya memperhatikan pelaku ya. Hak pelaku, hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana yang diutamakan. Padahal korban sendiri posisinya seimbang dengan pelaku ya. Jadi wajar kalau harus direvisi. Harus didudukkan dong korban juga gitu kan, perhatikan, dilindungi ya. Walaupun kita sudah punya undang-undang perlindungan saksi dan korban, tapi di KUHAP sendiri yang sebagai induknya hukum acara itu belum mengatur. Perlu direvisi
Belum lagi yang lain-lain ya, kaitan dengan pra-peradilan yang sekarang lagi booming ya. Pra-peradilan itu sendiri sebenarnya kalau di luar negeri itu kaitan dengan adanya hakim komisaris gitu ya. Hakim komisaris, jadi begitu ada indikasi tindak pidana, ada laporan atau ada pengaduan, kan langsung dilakukan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan dalam waktu 1 minggu, itu kan hakim komisaris sudah harus turun melihat. Dan ini ada usul lagi gitu dari kejaksaan. Hakim komisaris didampingi oleh jaksa gitu ya, untuk mengetahui apakah perkara tersebut cukup bukti untuk dilanjutkan atau tidak. Gitu. Jadi jangan berlama-lama. Dalam waktu singkat, 1 minggu sudah ada kesimpulan. Ini kalau nggak bisa dilanjut, sudah ditutup SP3. Gitu. Selesai. Daripada sampai berbulan-bulan, makan waktu. Ya kalau memang bisa cukup bukti gitu kan. Kalau enggak kan terbuang aja waktu kan gitu. Maka perlu ada hakim komisaris yang turun. Ya, walaupun istilahnya masih dalam tahap penyelidikan ya begitu. Belum lagi masa penahanan ya. Penahanan itu total kalau sampai ke upaya hukum itu bisa mencapai 400 hari ya. Itu 1 tahun lebih sampai membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya satu orang. 400 hari. Kalau enggak dia enggak terbukti ya harus segera dibebaskan. Itu jadi kita perlu lebih mengedepankan ajas peradilan cepat, biaya ringan gitu kan, sederhana. Itu kan tuntutan KUHP. Satu sisi dimuat dalam KUHP, di dalam aplikasinya tidak seperti itu ya. Maka perlu disederhanakan lagi masa penahanan itu. Belum lagi terkait dengan bantuan hukum ya. Ya dalam KUHP sudah diatur hak tersangka, terdakwa, terpidana itu harus didampingi dari awal ya. Dalam aplikasinya kadang ya terlepas dari ketidaktahuan dari para pelaku, juga si petugas mungkin kurang sosialisasi gitu ya. Tawarkan harus didampingi, kalau tidak kami yang carikan. Cari yang prodio, nggak apa-apa, banyak kok. Di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, siap. Ya memang sih nggak bisa gratis-gratis betul gitu ya. Orang mau jalan minimal ada apa? Ada bensin gitu kan, uang makan pasti. Jadi kalau mau nol nggak ada, ini ya repot juga gitu ya. Lagi sekarang ini semua serba biaya tinggi ya seperti itu. Jadi makanya rodeo itu relatif gitu ya. Nah, kadang orang PKBH kan gratis, kok masih minta-minta? Ya minimal kalau nggak digituin pada pelaku apa si nasabah lagi apa namanya, klien nggak ngerti juga gitu kan, jadi harus terus terang dijemput gitu kan, ya, minimal uang rokok gitu harus dikasih tahu. Kalau enggak mau gratisan betul ya kita udah ninggalin kerjaan untuk ngedampingin, ya banyak yang keberatan juga. Orang saksi ahli aja banyak yang keberatan kok. Emang nggak ada tarif, saksi ahli nggak ada tarif gitu ya. Nah kalau yang nggak mikir ya begitu, polos-polos saja. Padahal kan ya ada syarat, sekali itu minimal S3 gitu-gitu kan. Nah, ini S2 aja sekolah kita biaya tinggi kok. Ini ya wajar lah ya kalau dalam proses ini perlu
kos gitu, seperti itu. Ya memang dalam KUHP nggak ada penjelasan mengenai ada di dalam undang-undang pelaksananya saksi ahli diberi biaya gitu, biaya negara yang nanggung atau siapa yang nanggung nggak jelas. Gitu ya. Demikian juga terhadap pengacara tadi. Gitu ya. Ya kalau yang sudah bonafit, ya memang mereka pasang tarif gitu ya. Ya kita jangan dibuat bisnis lah hukum itu. Kalau enggak, ya enggak jalan pengadilan ini. Kalau semua ya dibisniskan. Cuman ya paling tidak dipahami perlu biaya gitu ya, biaya walaupun untuk istilahnya perjalanan, ya, bensin. Itu jadi kendala juga ya, karena nggak ada penjelasan. Termasuk ajas oportunitas Jaksa Agung itu juga waktu Prof Muladi jadi Menteri Kehakiman kan dipermasalahkan juga. Ini MJ gitu. Nggak ada penjelasan. Maka kalau ada di KUHP nanti dijelasin. Demi kepentingan umum, kepentingan siapa gitu jelas. Itu juga dalam undang-undang kejaksaan. Jadi kadang ada juga yang pada masa waktu itu Orde Baru ya sering disalahgunakan. Sampai beliau bilang, udah deh dihapus saja. Nggak jelas ini. Kalau enggak ya itu tadi dianjurkan untuk diberi penjelasan kepentingan umumnya siapa gitu kan. Jangan yang harus dilindungi malah nggak dilindungi, sebaliknya gitu ya. Ini jangan salah kaprah. Banyak ya kelemahan-kelemahan dalam KUHP kita sehingga wajar perlu ada revisi. Demikian juga terhadap KUHP. KUHP ini justru dasarnya gitu kan. Mau berangkat penegakan hukum itu kalau ada yang ditegakkan kan. Nah, KUHP ini yang harus ditegakkan oleh KUHP itu. KUHP bukan kita tidak berbuat ya. Dari tahun 64 loh. Sekarang tahun 2022 ya. 64, 36 tambah 22 berapa? 58 tahun ya. Waduh. 58 tahun, sudah 16 kali ganti panitia ya. Belum lagi sarjananya sudah banyak yang meninggal. Profesornya maksud saya, ahli-ahlinya. Udah banyak, udah 18 orang yang saya tahu yang tumbang. Guru besar yang tadinya terlibat di dalam pembuatan RUU KUHP. Sampai hari ini belum juga ada tanda-tanda ya, si janji-janji. Itu banyak. Jumlah pasalnya pun sudah hampir 800 pasal ya. Dari KUHP WPS yang hanya sekian pasal, berapa pasal WPS? Dan ingat KUHP terjemahan itu? Jumlahnya berapa pasal? Ya, Pak John. Ini kelas kerjasama ya? Ini Pak Jaksa, Pak Hakim. 569 pasal. Sekarang 742. Berapa? 700? 2019 ya, yang 2019 776 pasal ya, sudah bertambah lagi. Ya bayangkan ya, 569 aja kita nggak hafal gitu ya. Nambah lagi. Nah itu buku 1 itu sendiri sudah 200 sekian pasal ya. Dimana kita tahu
buku 1 itu merupakan Lex General, ya. General Rule, aturan umum. Aturan umum itu akan berlaku terhadap buku 2. Nah, sekarang ini kan RUU KUHP hanya 2 buku, ya. Buku 2 dan undang-undang di luar KUHP. Tapi kita berharap dengan adanya KUHP, kodifikasi yang di luar KUHP itu udah berkurang. Bahkan kalau bisa nggak ada lagi, gitu kan, harapan dari para si pembuat. Tapi kemungkinan yang namanya nggak ada sama sekali itu nggak mungkin, ya. Karena kan kita ini dinamis, ya, kembang, muncul terus namanya kejahatan-kejahatan baru, ya. Kejahatan baru kalau memang belum terekam di dalam KUHP yang baru nanti, itu harus ada proses kriminalisasi, harus ada diatur karena itu kebutuhan, gitu. Maka masih tetap di dalam buku 1 itu ada ajas, lex spesialis, derogat, lex generalis, ya. Jadi aturan umum ini penting, gitu, dan akan berlaku untuk aturan khusus dan yang ada di buku 2 dan di luar KUHP. Nah, di buku 1 sendiri itu banyak kajian, gitu, ya. Mulai ajas yang paling mendasar yang mewajibkan ada undang-undang, itu kan ajas legalitas, ya. Ini merupakan ciri khas dari keluarga hukum Eropa kontinental. Jadi kita wajib adanya kodifikasi, wajib adanya aturan tertulis. Walaupun saya pernah bilang itu kita ini nggak murni, gitu, ya, nggak murni kalau Eropa kontinental, karena kita juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, ya, kearifan lokal. Di Indonesia loh, Bhinneka Tunggal Ika, ya, nggak mungkin kita hanya hukum positif yang tertulis saja, nggak cukup, karena memang sebelum merdeka pun kita memang sudah punya hukum adat, ya, masing-masing daerah sudah ada. Indonesia ini 3.000 lebih suku bangsa. Lampung sendiri aja dibagi kok, ada Lampung Pepadun, Lampung Saibatin, gitu-gitu, ya. Walaupun ya ada kemiripan, tapi masih tetap ada perbedaan, gitu, ya. Dari bahasa saya sudah beda. Nah, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu untuk ke depan dalam RUU KUHP diposisikan, gitu, ada tempat, ya. Hukum adat itu ada tempat, terutama terkaitan dengan pidana adat, ya. Kita kan erat kaitan dengan pidananya, gitu, sanksinya, ya. Ya, kita punya kitab, ya, Kuntara Rajaniti. Kalau Palembang ada Simbur Cahaya. Itu kan menunjukkan kita memang sudah mengerti hukum, aturan, gitu. Walaupun sifatnya masih tercatat, tidak tertulis. Tertulis kan harus diundangkan, harus ada nomornya, harus ada berita negaranya, gitu, ya, lembaran negara. Nah, ini kan berlaku lokal, ya, Lampung untuk orang Lampung. Jadi sifatnya bukan geografis, genealogis. Nah, itu aja legalitas yang tadinya pasal 1 ayat 1 dan 2 dalam KUHP baru nanti dibagi. Pasal 1 ayat 1 dan 2 itu terkait dengan legalitas formal yang harus tertulis. Sedangkan pasal 2 ayat 1 dan 2 itu memberikan payung hukum, ya. Payung hukum terhadap berlakunya kearifan lokal atau hukum adat. Siapa? Oh, Zahra. Bentar. Teh, bentar, ya.
Ya, maaf ada gangguan teknis. Inilah kalau kuliah daring ya. Oke, banyak ya. Misalnya pasal, ini tadi bicara kearifan lokal ya, sudah punya payung hukumnya dalam RUU KUHP. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana misalnya, ajas kesalahan. Selama ini kan nggak ada tuh dimuat di dalam KUHP atau undang-undang ya. Adanya secara teoritis saja, bahkan ajaran atau doktrin. Kan ada ajas mendasar terhadap ajas kesalahan itu apa? Hensrap, Zonderskul, gitu ya. Tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, sekarang di dalam konsep KUHP sudah diatur pasal 36, 37 ya, mengenai ajas kesalahan. Bahkan 37 itu menyatakan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Ini bukan tiada pidana saja, tiada pertanggungjawaban juga. Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Jadi benar-benar kesalahan itu merupakan unsur yang sangat penting gitu ya dalam menentukan suatu tindak pidana. Kemudian dikenal juga pertanggungjawaban terkait dengan jenis pidana ya. Yang kita kenal ada model yang disebut dengan model double track system. Itu juga muncul pada RUU KUHP ya. Yang selama ini kurang menekankan kepada tindakan tapi lebih mengedepankan pemidanaan gitu ya. Lebih mengedepankan teori absolut pembalasan, bukan restoratif tapi retributif selama ini. Jadi ke depan itu justru KUHP baru itu lebih ke sana ya. Ini mengingat bahwa memang di negara tempat asal KUHP kita, terutama di Belanda, mereka sudah sangat sedikit sekali menggunakan sanksi pidana badan, gitu ya, kemerdekaan. Mereka lebih mengedepankan sanksi-sanksi yang lain. Misalnya contoh ada pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tutupan, gitu ya, atau lebih kepada yang lain ganti rugi, gitu ya. Yang selama ini pidana juga tidak mengenal itu ganti rugi. Ini akan dijalankan pada masa KUHP baru nanti seperti itu model ya, model dalam KUHP baru, karena KUHP baru itu mengikuti tren dari aliran perlindungan masyarakat ya. Jadi mengedepankan keseimbangan atau harmonisasi. Jadi di dalam penerapan sanksi pidana pun harus diimbangi dengan upaya lain ya. Jadi yang kita kenal upaya penal dan non penal. Jadi baik upaya penal maupun non penal itu harus jalan bersama-sama. Supaya apa? Supaya dalam penegakan hukumnya itu seimbang gitu ya. Jalan. Jadi jangan kita prioritas pidana gitu ya, tanpa memperhatikan tindakan. Terus sebaliknya, tindakan tanpa menerapkan pidana. Karena untuk lebih efektifnya suatu peraturan, memang kita harus cantumkan sanksi pidana gitu kan. Supaya ya karena manusia Indonesia ini kalau nggak ditakut-takutin nggak patuh gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam niatan para pembuat peraturan ini hanya sekedar prevensi general. Kalau terpaksa ya kenapa tidak? Atau sebagaimana minggu yang lalu kita bicara tentang prinsip ultimum remedium dengan primum remedium misalnya gitu ya.
Mana yang harus diutamakan? Kita harus memilih kapan dia ultimum, kapan dia primum. Ya. Apa ultimum? Nah, Deswita. Ultimum remedium. Supaya penyelesaian terakhir adalah pengadilan. Terakhir penegakan hukum. Ya. Ultimum remedium itu memposisikan hukum pidana berfungsi subsidiar ya. Jadi dia merupakan sarana terakhir. Sepanjang masih ada sarana-sarana lain gitu ya. Misalnya melalui perdata atau administrasi negara, jangan dulu menggunakan hukum pidana karena hukum pidana itu unwelfare ya. Sanksi pasal 10 KUHP itu kalau suruh milih nggak ada yang mau kan, nggak ada yang enak. Walaupun tujuan akhirnya untuk sejahtera tadi ya. Itu. Di primum remedium itu bisa diterapkan tapi tidak terhadap semua tindak pidana, khususnya pada yang sangat-sangat serius ya, sangat meresahkan. Ya contoh yang lagi ngetren sekarang kejahatan apa gitu ya, itu harusnya primum itu hukum pidananya maju, jangan hanya nunggu gitu ya, nggak jemput bola gitu ya, nunggu ini udah selesaikan dulu lah dengan cara yang lain gitu. Kalau yang mendesak, yang sangat serius, yang bikin resah masyarakat, ya kita kenapa tidak tunjukkan juga dong, gitu ya, ketegasan dari hukum pidana itu supaya orang percaya kepada hukum pidana maupun penegak hukum itu ya, jangan terlalu banyak pada subsidiarnya, terutama terhadap tindak pidana yang sangat serius atau yang khusus ya, narkoba, korupsi kan. Walaupun sudah dieksekusi pidana mati, narkoba masih banyak yang nggak kapok. Gitu. Selagi nggak ketahuan terus, udah ditangkap aja, sudah ditahan di lapas saja masih bisnis gitu ya. Ini benar-benar ya, hukum kita ini bikin apa ya? Bikin apa ya? Bikin galau, bikin apa kita? Itu sudah berbuat sedemikian gitu ya, supaya ingin menjalankan atau menegakkan hukum secara baik, secara profesional, tapi di sisi lain kadang masih disalahgunakan. Ini oknum sih sebenarnya, oknum ya, tidak semua. Jadi terhadap ajas itu juga berlaku nanti di dalam RUU KUHP yang akan datang. Demikian juga terhadap pemidanaan. Ya. Kita punya pasal 54, 55 terkait dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam konsep KUHP baru. Ya, selama ini KUHP kita nggak ngatur itu kan. Tujuan pemidanaan itu adanya secara ajas saja, atau doktrin, pendapat, itu nggak ada dalam pasal dalam KUHP. Ya, yang bisa diringkas dari pendapat-pendapat para sarjana itu tujuannya pada garis besarnya hanya prevensi general dan prevensi spesial kan gitu. Jadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Kalau pencegahan khusus itu ditujukan kepada si pelaku supaya tidak mengulangi lagi. Jadi kalau yang umum ya seperti tadi saya contohkan, narkoba, Freddy Budiman sudah dieksekusi, sudah pidana mati, 16 orang lagi kan rombongannya gitu ya. Tapi kenapa kok masih gitu ya? Apalagi di daerah Sumatera, kita razianya di pelabuhan-pelabuhan, orang punya pelabuhan sendiri gitu. Kucing-kucingan dengan petugas ya. Di Sumatera ini ada 8 pintu ya. Orang luar masuk apa untuk narkoba itu. Ya,
pelabuhannya pelabuhan kecil-kecil, bukan dia seperti di Bakau atau di Panjang, bukan. Misalnya di Kerui atau di Kota Agung, di daerah Riau sana gitu ya, banyak. Yang terdeteksi baru 8, yang nggak terdeteksi nggak tahu. Itu pintu orang memasukkan impor barang-barang haram itu ya. Di wajar kalau kita ini harus perang gitu ya, perang terhadap narkoba. Belum lagi korupsi ya. Mungkin lalu juga sudah saya jelaskan kalau di Lampung sendiri KPK sudah bergerak, sudah berapa yang ditangkap. Kan berarti menandakan Lampung ini rawan. Belum lagi yang illegal logging, ya, banyak longsor segala macam kan karena banyak maling kayu. Illegal fishing apalagi? Itu ada disertasi dosen kita ya, lumayan. Illegal fishing itu kan sebelum masanya Menteri Susi, kita nggak begitu heboh lah dengan ikan kita ya. Kita nggak tahu, nggak ngikutin, bodo amat yang penting makan ada ikan gitu. Nggak taunya ikan kita tiap hari dimaling orang, ya kapal berpuluh-puluh dari luar. Kan aneh kadang ya, negara tetangga satu laut kita, cuman kan di luar zona mereka. Kenapa lebih bagus ikan yang ke tempat kita ketimbang tempat mereka, kan aneh. Sehingga mereka lebih banyak mencuri ikan di wilayah kita ya. Masa Menteri Susi aja paling tidak 10 kapal sehari yang ditangkap. Nah udah ketahuan. Sebelumnya apalagi berarti kan satu kapal minimal 4 ton ikan. Ini nggak ada yang polair ya, yang kuliah ini ya. Kerjaan PR itu. Rawan laut kita ya. Memang wilayah kita lebih banyak laut. Mestinya harus lebih banyak pengawasan itu. 70%, 3/4 wilayah Indonesia itu laut. Jadi wajar lah kalau ikan itu lebih banyak. Maling orang satu kapal 4 ton, 10 kapal 8 ton. Kali sekian ikan-ikan tuna, gitu. Kita makan ikan teri, ya. Prihatin tuh negara kita ini ya. Jadi dijarah orang istilahnya. Itu baru ikan, belum lagi illegal miningnya ya. Tambang kita, tambang minyak, tambang perak, tambang emas. Banyak yang anehnya berubah gitu ya. Gunung jadi berubah, satu gunung jadi emas semua gitu. Daerah timur sana itu kelebihan ini Nusantara ini. Cuman yang masih lemah pengawasan ya. Pengawasan, nah, orang asing kadang lebih tahu, cepat tahu ketimbang kita gitu. Oh ya, perlu pemikiran ke depan untuk menjaga sumber daya alam Indonesia. Jadi hukum kita harus tegas ya. Kan saya bilang primum remedium. Jangan ultimum terus. Kalau yang konvensional iyalah boleh ultimum. Kalau yang sangat mendesak tadi terutama terhadap sumber daya alam itu harus primum, maju ya, tegas. Mencuri bibit lobster aja kenapa kok harus tempat kita gitu, banyak dicuri orang. Ya, diselundupkan. Itulah. Belum lagi saya bilang tadi, kejahatan itu yang ketahuan hanya puncak gunung es sedikit yang ketahuan, yang enggak lebih banyak gitu. Jadi begitu banyaklah meruginya kita ini. Belum lagi tanah yang sewa HGU berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Gimana enggak rakyat kita ya ngeluh, punya tempat bertani.
Nah, itu kaitan dengan ajas ya, primum remedium, ajas kesalahan tadi kan, belum lagi pemidanaan tadi. Kita sudah mengenal juga namanya sistem minimum khusus. Ya. Gunanya untuk apa? Yang pertama, paling tidak mengurangi yang namanya disparitas pidana minimum khusus ya. Ya sekarang sudah ada diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, narkotika ya, baik mengenai pidana penjara maupun denda, ada minimumnya. Jadi sebagai hakim tidak boleh kurang dari batas minimum itu. Nah, kita selama ini hanya mengenal minimum umum 1 hari ya, terlalu longgar. Karena terhadap hal-hal tertentu, terutama yang terkualifikasi, ya kita khawatir kalau putusannya sangat rendah, tidak menimbulkan efek jera. Maka perlu ada pengaturan tentang minimum khusus. Contoh saja pelecehan seksual, gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Tadinya kan nggak ada tuh minimum khusus ya, hanya dicantumkan 15 tahun, minimumnya 1 hari, berarti kan. Ya, jadi para pelaku kadang juga itu kan incest gitu ya, orang-orang dekat ya, paman, kakak, ya macam-macam gitu ya. Kan di Lampung kan pernah bapak kakaknya gitu ya, yang terhadap orang yang idiot itu ya, yang di Pringsewu. Itu kan kasihan si korban. Walaupun ada juga di antara pelaku itu yang idiot juga ya, tapi mereka tetap dikenakan sanksi. Nah itu sekarang dengan ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperbarui, Undang-Undang 35 2014 ya, sudah ada tuh minimum 5 tahun. Jadi hakim tidak boleh kurang dari 5 tahun untuk memidana si pelaku tersebut. Supaya ada perlindungan terhadap si korbannya juga. Ya. Belum lagi ada Undang-Undang berapa? 17 2016 ya. Terkait dengan sanksi kebiri. Ya. Sanksi kebiri. Itu juga karena pernah kejadian dulu itu ya. Kasusnya Yuyun. Ingat kasus Yuyun? Anak usia 14 tahun, SMP, pulang sekolah, diperkosa juga oleh segitu banyak orang gitu ya. 7 apa 14 juga. Anak ABG yang nongkrong-nongkrong. Mungkin sudah dari kemarin dipelajari kalau si Yuyun itu pulang sendiri lewat situ gitu ya, sekolah. Perkosa sampai meninggal kan. Dan pada tahun 2016 marak banyak kasus itu, sehingga muncullah gagasan oleh Pak Presiden untuk dibuatkan sanksi kebiri, ya. Walaupun masih pro dan kontra. Itu karena memang semakin kesini semakin sadis-sadis gitu ya perbuatannya. Nah, hal-hal seperti itu harus dimuat di dalam KUHP baru nanti gitu ya, untuk mendukung adanya ketegasan di dalam pemidanaan. Itu kaitan dengan tujuan tadi ya, tujuan pemidanaan itu yang dalam KUHP baru sudah diatur secara tegas. Misalnya termasuk ada penyelesaian konflik gitu ya. Ada tujuan pemidanaan, tidak hanya sekedar prevensi general, prevensi spesial. Karena kita sudah sering kali terjadi adanya konflik-konflik sosial juga. Di Lampung aja sudah berapa kali gitu ya.
kasus Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, antar suku. Padahal kita sudah hidup berdampingan berpuluh-puluh tahun, lebih dari setengah abad ya setelah merdeka itu kan. Kan transmigrasi pertama tahun 55 ya ke Lampung. Kayak Lampung sekarang ini mungkin nggak mencapai 20% yang orang Lampung asli. Udah campur dengan transmigrasi ya, datang. Lampung ini Indonesia mini. Dia udah biasa hidup berdampingan dengan suku bangsa lain. Ya. Tapi kadang politik ada gesekan-gesekan sedikit, clash, ribut. Ya. Kalau dipikir sepele kejadian misalnya seperti di Sidomulyo, ya kan? Awalnya karena anak gadis ya dihadang gitu kan, bawa motor. Makanya di balik itu memang ada dendam sebelumnya. Ini yang ribut antar suku kan aneh. Urusan pribadi bawa antar suku. Maka di KUHP baru itu sudah ada payung hukumnya penyelesaian konflik ya melalui model restoratif justice ya. Itu sudah ada. Jadi bisa ada penyelesaian di luar peradilan. Jadi hal-hal yang memang cukup selesaikan intern antar pihak-pihak, nggak usah masuk ke lembaga peradilan, mengurangi beban pekerjaan. Dan ini memang sudah dianjurkan oleh PBB gitu. Yang namanya dekriminalisasi, depenalisasi, dan dianjurkan. Pertama terhadap tindak pidana ringan yang ancamannya kurang dari 1 tahun. Itu kan di dalam konvensi PBB-nya begitu. Kalau kita tindak pidana ringan yang dilihat dari nilai, ya, nilai kerugian kurang dari 2.500.000 gitu kan, baik di dalam perma maupun di dalam telegram Kapolri kan gitu ya. Kemudian juga sekarang sudah ada perja ya, peraturan Jaksa Agung terkait dengan kerugian negara ya. Kalau Jaksa Agung dilihat dari kerugian negara kurang dari 200 juta ya, itu bisa selesaikan dengan RJ. Dan sudah banyak di Lampung aja beberapa kejaksaan negeri yang di bawah Kejati sudah menjalankan itu. Gitu kan. Ya, kalau memang bisa selesaikan secara baik-baik, nggak usah semua masuk proses gitu ya. Karena proses itu makan waktu, makan biaya, dan belum tentu juga berhasil seperti pembinaan terhadap warga binaan itu nggak semuanya berhasil gitu ya. Dan orang masih banyak juga residip dan sebagainya itu. Jadi perlu ada cara lain, terobosan lah istilahnya ya. Nah, banyak hal ya dalam RUU KUHP. Misalnya di dalam pedoman pemidanaan. Tidak perlu semua masuk penjara gitu ya. Sebagaimana tadi saya katakan di Eropa sana mungkin hanya 2% saja dari kasus-kasus sebanyak kurun waktu 1 tahun, misalnya 100 kasus paling hanya 2% yang penjara. Mereka lebih banyak pidana kerja sosial, pidana pengawasan, gitu, atau ganti rugi dan sebagainya, itu yang lebih efektif ya. Contoh saja terkait dengan kondisi kita pandemi ini ya. Pandemi ada pelanggaran terhadap prokes ya yang dilakukan oleh para pejabat ya. Di Lampung ada berapa kasus itu? Lampung Tengah, Lampung Timur. Orang kita memang PPKM, nggak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bikin rame orang. Tiba-tiba Pak Bupatinya main sawer gitu. Kan kalau sawer kan pasti kerumunan orang kan. Kan ada yang nggak pakai masker segala macam. Akhirnya kan dikenakan sanksi sosial ya. Kan ada perdanya juga. Jadi Pak Bupati suruh nyapu masjid gitu ya. Kan terasa itu
daripada Pak Bupatinya dikurung gitu ya. Masjid, aduh, apalagi disaksikan oleh masyarakat gitu kan beban ya, sanksi ya. Dan dari sisi biaya dan waktu itu lebih efektif, tapi dari sisi beban psikologis ya itu sangat berat bagi pejabat, suruh-suruh nyapu. Jangan-jangan di rumahnya nggak pernah nyapu, di masjid suruh nyapu untuk kepentingan sosial ya, itu pidana kerja sosial namanya. Kemudian juga model-model yang lain gitu ya. Nah, dalam pedoman pemidanaan itu antara lain dilihat dari sisi usia ya. Usia anak di bawah umur gitu kan. Usia di bawah umur 12 tahun ke bawah itu kan hanya cukup dengan tindakan kembalikan pada orang tua. Tapi kalau dalam undang-undang SPP anak itu kata-katanya dapat ya, dapat apa boleh. Itu kan boleh iya boleh tidak gitu ya. Untuk diversi itu. Tapi memang ada batasan. Ancaman pidana di atas 7 tahun, nah di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan gitu syaratnya. Dan ada juga putusan MK kan, putusan MK jadi 14 tahun ke atas baru boleh dikenakan pidana penjara. Yang lain hanya tindakan saja. Kemudian terhadap kelas pemula ya, pelaku yang masih baru sekali itu tindak pidana dalam RUU KUHP boleh hanya berikan tindakan, tapi dilihat juga tindak pidana apa gitu ya. Kemudian dilihat dari usia manula ya, di atas 70 tahun itu juga perlu dipertimbangkan. Untuk apa sih manfaatnya pelaku yang udah di atas 70 tahun ke atas itu yang nggak tahu usianya, dan jangan nggak lama lagi gitu ya kembali, nggak ada manfaatnya juga. Nah lebih baik ya hanya diberikan tindakan ya, tahu perbuatan salah, boleh ngulangin lagi dan sebagainya seperti itu. Tindakan ya semacam kerja sosial tadi ya. Kemudian ganti kerugian ya, ganti kerugian, ganti rugi korban gitu ya, bukan korban salah tangkap. Kalau korban salah tangkap itu ya kaitan dengan peradilan, itu juga bermasalah. Banyak tuh skripsi, tesis ya yang membahas itu, karena memang negara tidak menganggarkan ya. Mungkin ada yang tugas di Kota Bumi ya, kan kasus Kota Bumi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Salah tangkap itu diputus bebas oleh hakim, bahkan dia sudah pernah menjalankan pidana, ditahan gitu ya, ditetapkan ganti rugi 220 juta. Beban yang nggak ada, di kas negara nggak ada, mau bayar dari mana? Akhirnya petugas-petugas itu yang sumsuman ya, jaksa dan polisi sumsuman, nggak cukup juga mau 220. Akhirnya ya sampai sekarang masih berharap si korban ya, pengacara dan korbannya berharap itu dilunasi, tapi masih apa yang menggantikan itu. Nah ini masih jadi masalah ya. Mestinya lembaga peradilan atau kas dari Mahkamah Agung atau pihak mana gitu harus siap ya kalau terjadi demikian, atau ya dibebankan sepenuhnya pada si yang bersalah, petugas yang bersalah, supaya korban nggak menunggu-nunggu. Ya, banyak hal ya dalam pedoman pemidanaan itu yang bisa dijadikan semacam checklist ya bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Jadi sudah ada patokan lah ya, nggak terlalu diberi kebebasan yang selama ini ya, karena memang hakim ini kan wakil Tuhan di dunia ya, tapi mereka juga
membatasi mestinya. Jadi harus ada pedoman ini, mereka sudah punya arah untuk memutus suatu perkara. Supaya tidak terlalu banyak yang namanya disparitas tadi, termasuk sistem minimum khusus itu kan kegunaannya untuk membatasi supaya tidak banyak disparitas. Walaupun masih ada aja yang namanya putusan kan nggak mungkin harus sama semuanya. Itu kan sifatnya kata-kata diancam kan bukan pasti ya, beda. Kalau masa aliran klasik iya independent sentence gitu ya. Kita bebas, ada batas, harus ada batasan indefinite sentence. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Masih banyak hal ya. Belum bicara buku 2 KUHP baru. Banyak perbuatan-perbuatan yang selama ini belum diatur, masuk diatur. Apalagi tadi mau unifikasi ya, mengenai pelaku anak, mengenai narkoba, mengenai korupsi, TPPU, semua masuk. Tapi kalau yang bersifat administratif seperti undang-undang kesehatan, undang-undang lingkungan hidup, gitu ya, undang-undang yang berbau-bau administrasi, yang ada sanksi pidananya mungkin tetap diatur secara khusus ya. Ini yang murni-murni perbuatan pidana itu yang masuk ke buku 2 KUHP baru nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mengenai double track system ada yang perlu dipertanyakan? Double track system. Saya punya jurnalnya itu ya. Bisa nanti kalau ada yang nulis tentang pemidanaan bisa dijadikan acuan ya. Jurnal internasional. Alhamdulillah termasuk T2. Ada pertanyaan? Kalau sudah cukup jelas ya, jadi kita akhiri. Itu kita baru mengkaji pidana formil dan material ya. Pelaksanaannya belum. Ini udah semester berapa? 3 ya? 2. Untuk 3 itu udah mulai judul itu ya. Udah mulai dibayangkan apa sih tesisnya nanti. Biar nggak lama-lama. Kalau semester 3 udah bisa sebelum selesai semester 3 ada seminar proposal, bisa lah 3 semester selesai. Ya paling lama 4 semester sih. Dan kalau bisa dikejar, kenapa tidak ya? Oke, kita minggu-minggu depan ini apa? Udah masuk minggu ini ya. Libur bersama ya. Terus mungkin setelah Lebaran baru ketemu lagi. Kita lihat jadwal aja. Kalau memang masih ada waktu kuliah minggu depan kuliah. Kalau memang sudah masuk libur berarti setelah Lebaran ya. Itu saya ingatkan lagi kalau yang pesan buku tadi boleh ambil sama Rohim. Ada di Rohim. Ya. Terus sekedar nambah-nambah bacaan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.